Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari SBDP dan PJOK tema 8, subtema 3. Mari siapkan buku tema 8 kalian dan simak video berikut. Gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Mari perhatikan gambar cerita berikut. Gambar cerita tersebut menceritakan tentang keadaan sawah yang kekeringan. Ketam-ketam yang hidup di sawah itu menjadi tersiksa. Mereka pun mencoba meminta tolong kepada kakek bangau. Kakek bangau merasa iba dan akan menolong mereka. Membuat sketsa gambar cerita. Sebelum membuat gambar cerita, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Langkah pertama yaitu persiapkan alat dan bahan. Langkah selanjutnya, tentukan tema gambar yang akan dibuat. Setelah tema ditentukan, kita dapat memulai untuk membuat sketsa gambar. Langkah terakhir yaitu memberi warna pada sketsa yang sudah dibuat. Warnailah sketsa gambar dengan menarik ya teman-teman. Mewarnai gambar cerita ada dua cara, yaitu mewarnai gambar dengan menggunakan teknik basah dan mewarnai gambar dengan menggunakan teknik kering. Teknik pewarnaan basah biasanya tampak lebih terang dan berbeda dengan teknik pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah adalah teknik mewarnai dengan menggunakan media pengencer, seperti cat air ataupun cat minyak. Lalu, teknik pewarnaan kering adalah teknik mewarnai dengan menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Selanjutnya, kita akan mempelajari PJOK. Pada pembelajaran PJOK, kita telah mempelajari bahaya merokok dan bahaya minum minuman keras. Saat ini, kita akan mempelajari bahaya mengkonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Nah, istilah narkoba merujuk pada narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lain. Narkoba telah menjadi candu bagi banyak orang, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah menyatakan narkoba sebagai musuh bersama. Narkoba harus diperangi karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Bahaya narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Ada narkotika yang berasal dari tanaman. Ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis, buatan, atau semi-sintetis. Sebenarnya, narkotika juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Namun, narkotika disalahgunakan sebagian orang untuk kesenangan sesaat. Narkotika dikelompokkan menjadi 3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terdapat 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama, yang kegunaannya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari golongan 1 ini adalah heroin, kokain, dan ganja. Pada golongan 2, kegunaannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, contoh dari golongan 2 ini adalah morfin. Dan yang ketiga adalah
untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dan contoh dari golongan 3 ini adalah kodein. Mari kita lihat bagaimana dampak mengkonsumsi ganja dan kokain. Dampak mengkonsumsi ganja antara lain dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan denyut nadi, menimbulkan rasa takut, panik, depresi, serta halusinasi. Sementara itu, kokain dalam bidang kedokteran digunakan sebagai obat bius lokal. Jika disalahgunakan, pemakaian kokain akan berdampak buruk seperti depresi, kejang, hingga meninggal dunia. Sekarang kita lihat narkotika jenis morfin, heroin, dan kodein. Mereka adalah narkotika hasil campuran antara tumbuhan dan zat-zat kimia tertentu. Pemakaian morfin, heroin, dan kodein yang disalahgunakan akan menimbulkan dampak buruk. Efek pemakaian morfin antara lain kebingungan, pingsan, dan hipotensi. Heroin dapat menyebabkan kejang, mual, dan kehilangan nafsu makan. Adapun penyalahgunaan kodein yaitu menyebabkan gatal, depresi, dan sembelit. Bahaya psikotropika. Seperti narkotika, pemakaian psikotropika juga menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, jenis psikotropika digolongkan sebagai berikut. Ada 4 golongan. Yang pertama, golongan 1, yaitu sifat kecanduannya bersifat sangat kuat, dan contohnya adalah ekstasi, amfetamin. Golongan 2, sifat kecanduannya kuat, dan contoh dari golongan 2 adalah sabu-sabu dan sintetis. Golongan 3, sifat kecanduannya adalah sedang, dan contoh dari golongan 3 adalah amorbabital. Dan golongan 4, sifat kecanduannya adalah ringan, serta contoh dari golongan 4 adalah zepam. Dalam ilmu pengobatan, psikotropika dikelompokkan menjadi 3, yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Kita lihat masing-masing dari pengelompokan psikotropika berikut. Yang pertama adalah depresan. Depresan merupakan penekan saraf pusat atau penenang atau obat tidur. Obat jenis ini jika diminum memberikan rasa tenang, mengantuk, mengurangi rasa sakit, mengendurkan saraf, dan menyebabkan tidur. 2. Stimulan. Stimulan merupakan perangsang saraf pusat atau anti tidur. Obat jenis ini jika diminum mendatangkan rasa gembira, menghilangkan rasa marah, meningkatkan denyut jantung, serta meningkatkan suhu tubuh dan tekanan darah. Serta yang ketiga adalah halusinogen. Halusinogen menimbulkan halusinasi atau khayalan seperti mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Pengaruh halusinogen antara lain aktivitas meningkat, banyak bicara atau tertawa, mudah marah, merasa senang, kehilangan kesadaran terhadap realitas, dan mual. Jenis zat-zat adiktif. Apa yang kalian ketahui tentang zat adiktif? Istilah zat adiktif merujuk pada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif menyebabkan menurun atau berubahnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Beberapa jenis zat adiktif adalah sedativa hipnotika. Zat ini merupakan zat penenang seperti obat megadon yang digunakan dalam dunia kedokteran. Lalu ada kanabinoid, yaitu bahan kimia psikoaktif yang berasal dari tanaman ganja. Lalu ada narkotik, analgesik, yaitu bahan kimia psikoaktif berasal dari tanaman ganja. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus paham bagaimana cara menanggulangi bahaya nafsa. Yang pertama, ada prevensi atau pencegahan. Prevensi dilakukan dengan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba pada anak sejak dini. 2. Promosi atau pembinaan. Promosi merupakan upaya pembinaan terkait bahaya narkoba. Kegiatan ini diadakan oleh lembaga kemasyarakatan
yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Promosi juga dapat berupa iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba. 3. Represi atau penindakan. Represi merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba berdasarkan hukum. 4. Kurasi atau pengobatan. Kurasi merupakan upaya mengobati pemakai narkoba dari ketergantungan dan menghentikan pemakaian hingga sembuh. Lalu ada rehabilitasi atau pemulihan. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pengguna narkoba. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.